Ayo, apa coba? Itu bisa meledak kapan aja berarti. Jelas. Apapun pemicunya, misalnya ada gesekan di jalan raya itu bisa. Dalam psikologi, kalau kita bicara sebab musabab itu ada 3 lapis, Mas. Faktor pemicu, faktor pengondisian, dan faktor trauma. Jadi kalau kita pakai bahasa klinis, faktor apa sih sebetulnya akar yang menyebabkan terlukanya dua pihak itu apa sih? Sebutlah itu faktor trauma. Dendam mendalam itu. Betul, nah itu. Kemudian faktor pengondisian, yaitu dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, mereka terkondisi untuk memperkuat efek trauma itu, atau terkondisi untuk meredakan trauma itu. Ini penting di level pengondisian ini penting. Iya. Dan pemicu. Pemicunya boleh jadi sepele. Kita garuk-garuk kepala. Kok bisa sih hanya gara-gara judi misalnya ini? Apa susahnya 50-50 gitu? Ganti-gantian. Ganti-gantian lah gitu. Ini ya, obrolan aneh nih ya. Obrolan aneh nih. Udahlah ganti-gantian kita ya. Rolling. Sebenarnya ini solusi ya. Solusi gitu ya. Ya, apa boleh buat menyelesaikan faktor, mengatasi faktor pengondisian susah. Mengatasi faktor trauma lebih susah lagi. Maka yang paling bisa dilakukan untuk tempo singkat apa? Mengatasi faktor pemicu. Artinya di faktor pengondisian sudah bisa ditangani lagi, Mas. Karena butuh waktu, Mas. Itu kayaknya makanya harus dicek dulu. Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, para personil ini terkondisi untuk memperkuat sakit hati mereka itu, atau terkondisi untuk berukun-rukun atau sebaliknya ya. Kelihatannya yang terjadi di kita untuk faktor yang kedua itu seperti apa, Mas? Pahitnya bahwa peristiwa semacam ini terjadi lagi dengan skala yang bervariasi, mengindikasikan paling tidak pengondisiannya, faktor pengondisiannya atau conditioning faktornya adalah memang mengarah pada penguatan, pelestarian, pewarisan. Doktrin dong. Sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja. Ini artinya yang tadi Mas Riza bilang satu-satunya bisa diatasi di pemicunya tadi. Paling tidak itu. Ya udah bagi-bagi bisnisnya aja diatasi. Lahanmu di sana, lahanmu di sini. Sepanjang nggak ada berebutan lahan, pengondisiannya ya mudah-mudahan jadi positif. Traumanya teratasi? Sesungguhnya tidak. Tapi udahlah, lupakan dendam sejarah itu. Lupakan luka historis itu, katakanlah demikian. Kalau ada. Jadi mengurangi pemicu itu ya. Ya kalau kita ingin cepat, yang paling realistis memang fokus hanya pada faktor pemicu. Jadi cari win-win. Meski ini agak ini ya. Ya sangat di permukaan ya. Mengubah susunan DNA kan susah, Mas. Gitu. Tapi ini menarik, Mas. Memang sebegitu ininya ya, peliknya kasus antara dua instansi ini ya. Kalau kita lihat, ya ini kita anggap misalnya pakai POV-nya Mas Reza yang kasus Lampung ini ya, rebutan lahan. Ini kan mengerikan sekali buat publik, Mas. Terutama buat warga Lampung lah. Kita nggak tahu berapa nilai judi sabung ayam di sana gitu. Nilai kerugian akibat peristiwa ini tidak cukup hanya dengan menilai itu sebenarnya bisnis judi itu berapa sih? Mana sempat disebut ada yang disita 22 juta sekian lah mungkin. Tambah lagi, itu peluru yang keluar berapa rupiah kira-kira? Tambah lagi, itu 3 orang personil Polri yang meninggal dunia itu kalau kita angkakan kira-kira kita kehilangan berapa? Lossnya berapa ini? Tambah lagi, rasa aman masyarakat tercederai, itu bagaimana mengangkakannya? Mahal kan akhirnya, Mas? Mahal, Mas. Mahal. Artinya impactnya terlalu besar, kerugiannya lebih banyak lah buat publik. Bisa tidak masyarakat kemudian mengajukan gugatan? Class action gitu? Bahkan mungkin bawa ke PT UN, bisa tidak? Kalau mungkin yang banyak yang dirugikan bisa. Ya, yang pihak yang kalah harus ganti rugi berarti kan semuanya. Pihak yang sudah membuat masyarakat takut, pihak yang sudah merobek-robek kepercayaan masyarakat, pihak yang saya maksud adalah lembaga itu ya, lembaga negara, bisa tidak digugat di PT UN? Mestinya bisa dong, agar mereka tidak semena-mena. Sehingga menganggap, tenang aja, ini kan hanya masalah kita berdua. Oh nggak bisa, ada masyarakat nih, ada warga di sana, ada publik di sana. Rasa keamanan itu gimana gitu. Betul. Tapi Mas, apa yang harus dilakukan nih? Minimal kita Kapolri dan Panglima TNI lah.
Kalau Kapolri dengan Panglima TNI sudah bisa kita bayangkan lah Mas. Ya dalam waktu dekat mungkin mereka akan buka puasa bersama, gitu ya. Ya. Kemudian silaturahim ke keluarga siapapun yang menjadi korban. Ya kita bisa paham lah seberapa jauh sih itu akan berimbas terhadap batinnya personil dari masing-masing lembaga. Saya nggak begitu yakin tuh Mas. Ya tapi paling tidak itu cara untuk mengatasi faktor pemicu lah. Paling tidak. Ikut meredam dong berarti. Mas, ini agar kasus sejenis ini tidak berketok tular lah ke daerah lain. Apa yang harus dilakukan Mas untuk para pimpinan dua instansi? Tanda petik sayang beribu sayang, orang-orang yang berada di Korps Polri maupun Korps TNI adalah orang-orang yang diikat dalam keharusan setia dalam semangat persaudaraan. Jiwa korsa Alias nih. Jiwa korsa. Jiwa korsa. Ya Mas bisa tangkap, berarti arahnya kemana kira-kira? Tentu saja sekali lagi ini saya harus buru-buru nih menyelesaikan kalimat saya. Saya punya kepentingan untuk memastikan seluruh lembaga itu relasinya baik. Karena juga mempertaruhkan keselamatan saya, rasa aman saya. Betul. Tapi akal saya tidak bisa menepis adanya kekhawatiran tentang jiwa korsa menyimpang. Jiwa korsa menyimpang. Ini menarik, Ya. jiwa korsa menyimpang. Atas nama persaudaraan, atas nama kesetiakawanan, tapi tertuju atau bahkan mungkin dilatar belakangnya oleh sesuatu yang menyimpang. Untuk hal yang tidak betul ya. Kita lihat berkali-kali kasus ini memang ya soal jiwa korsa menyimpang ini ya. Ada resiko, Mas. Anggaplah bentrokan terjadi di sini. Ya. Kemudian personil-personil di daerah lain mengatakan, sudahlah kita tidak usah ikut Ikut-ikutan. campur. Iya, tidak usah ikut-ikutan. Kita harus Cukup di sana aja. cukup di sana. Tafsirannya adalah, mana jiwa korsamu? Bisa dong Bisa. dikatakan begitu. Mana jiwa korsamu? Malah di Kamu- ini ya. Baru berapa jam ada di organisasi ini? Malah dibully dia. Iya, resiko kan Mas. Wadah, wah, panas nih. Iya. Ya, jadi memang pelik sih. Memang pelik saya pikir. Tapi ya tetap harus ada upaya yang dilakukan untuk itu. Ini kan kasus kayak gini udah berkali-kali nih kita lihat. Iya. Kita nonton penyerangan ini, penyerangan itu, dua instansi publik jadi korban. Dan kita memberikan cermatan dengan rasa takut-takut kan Mas. Betul. Saya saat ini ada rasa takut juga Mas bicara Mas. Saya juga sebenarnya. Iya. Tapi kita kan Tapi kita memilih, perlu bahas. Iya, menjadi warga negara yang punya kepentingan bahwa mereka berdamai, mereka rukun, mereka solid sehingga mendatangkan manfaat maksimal bagi negara kita. Kita jadi bicara tidak dalam konteks sebatas oh ini ada rebut-rebutan lahan, sesungguhnya tidak itu. Kita sedang bicara dalam konteks kenegaraan. Bagaimana lembaga-lembaga negara bisa bekerja secara maksimal. Iya. Kan belum lama mereka ke Magelang. Iya kan? Iya. Ke Magelang tujuannya apa? Retreat tujuannya apa? Supaya kompak, paham visi misi presiden, Solid, semua solid, satu tujuan, satu arah. kompatibel, Betul. bisa saling menemukan kita kira-kira bersinergi di sisi sebelah mana. Tapi ini kan merupakan potret yang seolah-olah saya yakin tidak ada keinginan bahwa hari ini efek retreat Magelang sudah pudar. Kan tidak begitu semestinya. Menarik nih. Efek retreat Magelang sudah pudarnya menarik nih. Sekian banyak pejabat negara ini sudah dibawa ke Magelang agar paham ini itu segala macam. Tapi dalam waktu sekian hari, sekian minggu, sekian bulan sejak retreat berakhir, ada yang tidak perform. Berarti efek retreatnya tidak ada pada mereka-mereka yang di reshuffle itu. Nggak lama setelah itu memang reshuffle baru sekali terjadi. Baru sekali. Menteri Pendidikan. Saya katakan ini karena kan masyarakat tidak sedikit Mas yang ingin ini diganti, ini Ya, diganti, ya, ya. ini diganti. Tapi kok pemerintah Presiden Prabowo tidak kunjung mengganti ya? Gitu. Ya kan menjadi pertaruhan juga Mas. Apakah waktunya nggak terlalu singkat, Mas? Ini kan baru berapa Maka bulan tadi kita saya ya? memilih mengatakan ya sepertinya agak prematur juga kalau Betul. kita menjadi terlalu mudah memberikan penilaian terhadap banyak hal. Gitu. Tapi salah satu yang diakomodir ya reshuffle kemarin ya, Menteri Prof. Satrio gitu ya. Diganti gitu kan Menteri Pendidikan. Saya tidak tahu Mas. Sebenarnya Berangkat latar dari belakang kasus demo di ya salah satu menteri yang mungkin gagal salah satunya. demo. Iya mungkin itu satu ya, salah satunya gagal. Akhirnya ditegur Mayor Teddy. Di demo sama ASN di bawahnya gitu ya. Tapi jarang-jarang lihat menteri dihadang karyawannya sendiri, PNS sendiri gitu. Iya. Tapi kita nggak tahu di luar itu memang banyak kasus-kasus informasi lain lah soal Pak Menteri ini. Tapi Mas melihat soal bonding lah instansi kita gitu, pejabat kita kepala daerah. Memang kita nggak bisa lihat efektif nggak efektif ya. Tapi setidaknya mungkin ini terobosan baru kali
Kita juga belum bisa lihat hasilnya secara utuh. Kalau kita bilang terlalu dini atau enggak. Tapi buat aparat keamanan, kemarin kita nggak lihat sih di retret Magelang aparat keamanan itu lebih kepada panitia jatuhnya, bukan peserta ya. Nggak tahu sih. Karena Nggak tahu. panitia kan Kementerian Dalam Negeri dan Lemhanas. Gitu. Kapolri, Panglima TNI ikut tidak? Itu ke sana sebenarnya berangkat semua. Kapolda ikut tidak? Tidak ya? Enggak, apa saya. Kemarin kan cuma kepala daerah ya. Mungkin retret yang pejabat pertama Kapolri sama Panglima ikut nggak ya? Agak lupa deh, selain menteri-menteri gitu. Tapi Mas melihat kasus ini yang kalau itu benar ya, kasus Lampung ya, dugaan sudut pandang lain soal perebutan lahan, Mas. Ini seperti rahasia umum di mata publik kan. Iya. Satu backing ini, satu backing. Belum ada ormas lagi juga backing tempat lain gitu kan. Tambah pelik. Apa yang harus dilakukan, keputusan tegas dari pemimpin nasional kita lah, Mas. Bisa langsung ke bawah. Ini begini ada reaction khusus. Kalian masalah kultural, Mas Reza. Jujur ini pertanyaannya susah sekali Mas untuk saya jawab Mas. Saya tidak tahu Mas. Ya tadi saya mungkin hanya saya bisa ulangi bahwa ya sudah paling tidak untuk tidak ada lagi baku tembak. Jadi targetnya itu ya. Damai tapi damai yang negatif, bukan damai yang positif. Saya memaknai damai positif ada damai yang konstruktif yang memungkinkan orang untuk beraktivitas secara produktif. Kalau damai yang negatif adalah membuat tidak ada baku tembak, tidak ada benturan, tapi sesungguhnya orang tidak beraktivitas. Paham ya Mas perbedaannya? Tidak Ya? beraktivitas berarti Memilih untuk di rumah saja. artinya masih was-was kita ya. Itu was-waskah itu, apatiskah itu, dan seterusnya. Jadi bedakan antara damai yang positif, yang mendorong orang untuk kemudian beraktivitas secara produktif, ataukah damai yang negatif, sebatas tidak ada aktivitas. Masa COVID-19, pandemi, damai kan? Apakah positif? Tidak kan? Negatif. Harus semua orang memilih untuk di rumah. Memang situasi damai, tingkat kriminalitas turun, kecelakaan lalu lintas turun. Ya wajar. Kemacetan berkurang gitu. Kemacetan berkurang. Orang pada Tapi gitu. sesungguhnya ada negatif karena orang tidak berani beraktivitas. Nggak produktif pula. Tidak di sana. produktif kan? Ya. Nah, terkait dengan situasi Lampung, tampaknya yang paling memungkinkan adalah berpikir dalam tempo cepat bagaimana kita menciptakan damai walaupun damai yang negatif. Artinya Menghentikan adanya benturan susulan, menghentikan adanya letusan atau baku tembak berikutnya. Itu dulu targetnya. tapi kasus Lampung ini memang berpotensi bisa ke daerah lain Mas. Tadi saya katakan ada ikatan jiwa korsa. Ya mungkin juga mereka merasa terluka lah. Masa saudara saya nih sejak 0 kilometer, satu asrama, satu barak, satu pancuran air, satu medan laga, satu situasi kritis. Sekarang dia meninggal dunia. Perasaan terluka itu mungkin ada. Berat itu berat. Apalagi orang kita kenal ya. Tapi juga jangan lupa dua lembaga ini kan dua lembaga yang sangat hierarkis ya. Saya bayangkan orang nomor satu di masing-masing lembaga ketika memberikan perintah pulang kalian, ya pulang. Tapi apakah persoalan selesai? Lain lagi. Tapi pokoknya perintahkan pulang. Itu aja dulu. Ini damai negatif nih berarti masuk ya. Paling tidak itulah. Soalnya meredam. Meredam tidak ada benturan. Iya. Tidak ada baku tembak lah kalau langsung di lokasi. Lalu bisik-bisik. Mulai sekarang kalau patroli malam pastikan bertiga ya. Jangan lupa bagi dua ya. Mas Reza, ini menarik sekali bincang-bincangnya Mas. Mas terakhir nih Mas. Ini kayaknya udah panjang juga tadi. Udah berapa menit? 20 menit. Oh, Mas. Mas terakhir Mas, imbauan yang menenangkan lah buat kita masyarakat sipil, kita warga biasa Ya. di tengah dugaan-dugaan lain lah dari kasus Lampung. Kita tidak bisa menutup mata. Dugaan itu bisa jadi ada gitu ya. Meskipun kronologi versi polisi resminya tidak demikian. Kira-kira apa Mas Reza? Mungkin hanya pertanyaan jadinya Mas. Pak Kapolri yang saya hormati, Pak Panglima TNI yang budiman, tolong dong berikan jaminan ke masyarakat. Keluarkan pernyataan bahwa masyarakat tetap bisa beraktivitas. Polri, TNI akan tetap bekerja secara profesional, membuat masyarakat merasa tentram, kedaulatan kita terjaga dan seterusnya. Jadi tidak usah khawatir. Mungkin itu dulu deh. Sebagai pesan yang nyata bahwa masalah ini tidak semata-mata kita potret sebagai gontok-gontokan antara coklat dan hijau.
ada pelanduk yang punya kepentingan jauh lebih besar yang harus dipikirkan oleh dua lembaga tersebut. Betul. Ya, tolong kirimkan kesadaran akan hal itu dengan membuat pernyataan seperti yang saya usulkan barusan. Kirim pesan buat kita-kita. Iya. Betapa luhurnya kalau kemudian mengatakan begini. Kapolri Panglima TNI mengatakan investigasi belum selesai. Tapi apapun itu kami meminta maaf. Wah, ini Keren kan? pecah banget ini Kami kalau anak minta sekarang pecah. Apapun hasil investigasinya kami minta maaf. Karena yang terjadi sungguh-sungguh di luar tugas pokok dan fungsi kami sebagai lembaga negara. Iya, itu buat publik tuh cukup membuat jaminan rasa keamanan. Ya. Mudah-mudahan. Udah berapa hari sejak terjadi peristiwa menyedihkan itu? Sepekan kayaknya ya. Sudah sepekan? Iya, Sudah pernah mendengar permintaan maaf? Ada. Belum. Baru Kapolda Pangdam juga jumpa pers saja. Mereka menurut saya ketika melakukan preskon juga sebatas memotret masalah ini sebagai masalah antara personil Polri Melakukan penegakan hukum. dan personil TNI. Atau mungkin lebih bagus sebut oknum. Gitu. Oknum. Ya. Tapi yang tersisihkan adalah keinsafan adanya pelanduk yang semestinya harus lebih mereka pikirkan. Iya, iya. Kemarin memang highlightnya lebih ke yang pertama tadi. Iya. Gajah ketemu gajah kan Betul. itu. Ya.